Selamat pagi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Samuel Septuino Lumbantoruan, NIM 71014202990 dari Rombel PAKTA 2020 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran tim games turnamen. Pada metode pembelajaran kali ini terdapat 4 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian TGT atau tim games turnamen. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan dari tim games turnamen. Yang ketiga, langkah-langkah metode pembelajaran tim games turnamen. Dan yang keempat adalah teori pendukung pembelajaran tim games turnamen. Apa itu metode pembelajaran tim games turnamen? Tim games turnamen merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok yang beranggotakan 4-6 siswa yang memiliki kemampuan, melibatkan siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan yang di dalamnya terdapat diskusi kelompok, game, dan diakhiri suatu turnamen. Kelebihan tim games turnamen yaitu yang pertama, model TGT atau tim games turnamen tidak hanya membuat siswa yang cerdas atau dalam kurung berkemampuan akademis tinggi lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi siswa yang berkemampuan akademik lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan yang penting dalam kelompoknya. Yang kedua, akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Yang ketiga, membuat siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Karena dalam pelajaran ini, guru menjanjikan sebuah penghargaan pada siswa atau kelompok terbaik. Yang keempat, membuat siswa menjadi lebih senang dalam mengikuti pelajaran karena ada kegiatan permainan berupa turnamen. Selanjutnya, kekurangan dari metode pembelajaran tim games turnamen yaitu yang pertama, menggunakan waktu yang relatif lebih lama. Yang kedua, guru yang menggunakan model pembelajaran ini harus pandai memilih materi pelajaran yang cocok untuk model pembelajaran ini. Yang ketiga, guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan. Selanjutnya, langkah-langkah metode pembelajaran tim games turnamen. Yang pertama, penyajian kelas. Pada tahap ini, guru menyajikan garis besar materi dengan model ceramah maupun diskusi di depan kelas sebelum kelas dibagi ke dalam beberapa kelompok. Yang kedua, kelompok. Setelah guru menyampaikan garis besar materi di depan kelas, kemudian siswa dikelompokkan menjadi beberapa yang beranggotakan 4-6 orang dengan kemampuan masing-masing anggotanya yang beragam. Yang ketiga adalah game. Setelah kelompok terbentuk, siswa diberikan beberapa soal untuk dikerjakan dan didiskusikan di dalam kelompok. Di sini, siswa yang telah memahami materi harus memberikan penjelasan kepada teman mereka yang sekiranya masih belum paham sebelum mereka bertanya kepada guru. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Yang keempat, turnamen. Setelah tahap game selesai, masing-masing kelompok menyiapkan anggotanya untuk bertanding dalam suatu turnamen dengan anggota dari kelompok lainnya yang berkemampuan setara. Satu kelompok hanya mengirimkan satu anggota untuk bertanding dalam turnamen tersebut. Dalam turnamen, setiap siswa berkompetisi dengan siswa lainnya untuk mendapatkan skor sebanyak mungkin. Di sini, mereka akan dihadapkan dengan beberapa soal yang harus dikerjakan secara individu, sesuai dengan waktu dan peraturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang kelima yaitu pemberian skor. Setelah semua anggota berkompetisi dalam turnamen dan mendapatkan skor, guru mengakumulasikan skor tersebut sesuai dengan kelompok mereka masing-masing. Keenam yaitu pemberian penghargaan. Setelah skor diakumulasikan, guru kemudian memberikan penghargaan kepada masing-masing kelompok sesuai dengan skor yang mereka peroleh. Di sini terdapat contoh kriteria penghargaan tim. Nilai yang terdapat 30-40 di sini mendapatkan sebagai good team atau tim yang bagus. Untuk kriteria 40-45 mendapatkan apresiasi great team. Dan untuk kriteria 45 ke atas mendapatkan kriteria super team. Selanjutnya di sini teori pendukung metode tim games turnamen. Yang pertama, para siswa di dalam kelas-kelas yang menggunakan tim games turnamen memperoleh teman yang secara signifikan lebih banyak dari kelompok rasial mereka daripada siswa yang ada di dalam kelas tradisional. Yang kedua,
meningkatkan perasaan atau persepsi siswa bahwa hasil yang mereka peroleh tergantung dari kinerja dan bukan pada keberuntungan. Yang ketiga, tim games turnamen meningkatkan harga diri sosial pada siswa, tetapi tidak untuk rasa harga diri akademik mereka. Selanjutnya, tim games turnamen meningkatkan kekooperatifan terhadap yang lain, kerjasama verbal dan nonverbal atau kompetisi yang lebih sedikit. Selanjutnya, keterlibatan siswa lebih tinggi dalam belajar bersama, tetapi menggunakan waktu yang lebih banyak. Selanjutnya, tim games turnamen meningkatkan kehadiran siswa di sekolah pada remaja-remaja dengan gangguan emosional, lebih sedikit yang menerima skors atau perlakuan lain.